Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kembali lagi kita pada pertemuan kali ini dalam Tatap Maya ya di room Zoom Meet ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi baru yaitu laporan neraca pada perusahaan manufaktur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ceria, Masya Allah. Ya, ini alhamdulillah ya pada kesempatan pertemuan kali ini kita masih bisa bertatap maya begitu ya. Dalam pembelajaran akuntansi manufaktur. Nah ini sebelumnya Bapak coba cek dulu untuk siswa-siswanya apakah sudah pada bergabung atau belum ini. Oke, ini sudah bergabung Dinda, kemudian Fitri Chandra ya sudah ada, kemudian Angel, Kanaya sudah bergabung, Melinda sudah bergabung, Rima Melati sudah bergabung, Rosita. Ini RW 2 Pakansari, ini siapa sih ini ya? Ini namanya kok RW 2 Pakansari. Oh, ini Faradea ya. Ini bapaknya RW ya, Neng ya? Bapaknya RW ya? Ini kayaknya pakai HP Bapak dan. Ini ada Widi Astuti, ada Zahra, Febria ya. Ada Anis dan ada Bella. Bentar Pak, ini laptopnya bekas organisasi. Oh, organisasi, oke siap. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan terkait materi kita di perusahaan manufaktur ya. Setelah kemarin kita belajar terkait laporan laba rugi, nah sekarang kita masuk ke dalam pertemuan selanjutnya yaitu laporan neraca gitu ya, atau laporan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan ya, atau di dalam bahasa IAI-nya laporan perubahan posisi keuangan ya. Atau balance sheet begitu. Ini Faradia ini bergabung lagi tadi keluar. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak masuk ke dalam pembelajarannya, ini Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Bagi kelompok terlebih dahulu karena memang pembelajaran ini kita berbasis problem, berbasis masalah. Nanti Bapak bagi kelompok. Nanti setelah Bapak tuangkan ke dalam materi permasalahan, nanti kalian diskusikan silahkan. Oke ya, ini sudah yang sudah bergabung nanti Faradea Ananda, nanti Bapak kelompokkan dengan Angel begitu ya. Kemudian Fitri Chandra dengan Widi ya. Kemudian Rosita Syahrani nanti dengan Zahra ya. Kemudian Dinda dengan Rima, kemudian Kanaya orientasi masalahnya gitu ya. Kegiatan operasional perusahaan. Oke, jangan Bapak yang membaca ya. Coba di sini ada Febria, ada suaranya Febria? Halo Febria. Ada Pak. Febria bisa dibacakan untuk slide ini dengan keras begitu ya. Biar jangan ngantuk, ini yang lain kayaknya ada yang ngantuk nih. Coba Febria. Bapak, di aku slide-nya masih belum berubah. Oh, slide-nya masih belum berubah ya? Sama Pak, slide 1. Iya sama. Masih slide 1 ya, oke siap. Ini Bapak bacakan ya. Kegiatan operasional perusahaan yang terjadi pada perusahaan ini biasanya akan membuat perusahaan mengalami perubahan posisi keuangan ya.
baik meningkat maupun sebaliknya, dalam artian bisa meningkat, bisa menurun ya, sesuai dengan periode akuntansi tahun berjalannya. Yang berdampak pada perubahan posisi keuangan perusahaan ini ada baik pada pos harta maupun pos utang maupun pos modal perusahaan. Tadi yang disampaikan oleh Widi itu kan di dalam laporan neraca itu isinya ada sisi aktiva, sisi pasiva ya, begitu ya? Iya Iya. begitu? Oke, nah Iya betul. betul. Nah tadi ini perubahan posisi keuangan ini yang terjadi dalam laporan neraca itu tiga pos ini. Ada pos harta, pos utang, dan pos modal begitu. Nah, yang mana dapat dibuat setiap akhir periode akuntansi yakni pada tanggal 31 Desember tahun berjalan begitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita bersama, mari kita gali begitu ya. Mari kita gali daripada laporan neraca ini. Menurut anak-anakku semuanya, perubahan posisi keuangan ini baik pos harta, pos utang maupun pos modal ini disebabkan karena apa begitu? Ya. Nah, disebabkan karena apa? Ini apa saja yang mempengaruhi daripada kegiatan operasional perusahaan yang mengakibatkan naik turunnya yang dasar. Iya. Apa aja coba bisa disebutkan? Aset, hutang, modal, Aset, utang, modal, pendapatan, aset, utang, Pendapatan, modal, atau pendapatan biaya. dan beban. beban atau biaya. Nah, beban. ini ada 5 akun dasar gitu ya. 1 dan 5 yaitu akun aset atau harta dan beban. Itu posisi normalnya ada di mana? Debit. Ada di debit, betul. Posisi normal untuk akun 2, 3 dan 4. 2, 3, 4 itu akun apa saja tadi? Kredit, hutang, modal, dan pendapatan. Hutang, modal dan pendapatan, betul. Itu posisi Iya. normalnya ada di Kredit. kredit ya, betul. Kredit. Jika bertambah. Begitu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah laporan neraca begitu ya. Laporan neraca ini tadi disebutkan oleh Melinda itu adalah isinya akun-akun real. Makanya apa Ya, saja? biasanya kita kumpulkan dulu bukti-bukti transaksinya. Oke. Lalu kita buat jurnal. Oke. Benar nggak, Pak? Kemudian, iya betul. Oh ya. Next, apa lagi? Kemudian kita bikin buku besar. Buku besar. Lalu ada AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Lalu untuk mempermudahnya kita susun di worksheet atau kertas kerja. Lalu diposting ke neraca. Kemudian di post ke neraca ya. Oke, siap. Ya. Ada yang lain? Tadi jawaban daripada Ananda Faradea ini sudah betul ya. Neraca itu kan masuk ke dalam siklus akuntansi ya. Baik itu perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur itu kan siklusnya sama ya. Ada 4 ya, ada 4. Nah, coba Widi Astuti bisa diringkaskan, kita ringkaskan pembelajaran kita di pertemuan pertama ini. Iya Pak, jadi menyusun laporan neraca itu kita harus menentukan asetnya dulu kan, masukin akun Ya, aset betul. aset lancar, ditambahin aset tetap tadi. Iya. Terus nanti di posisi sebelah kanannya itu ada utang ditambah modal akhir. Iya. Yang dimasukin dari laporan perubahan modal. Perubahan modal, oke. Nanti hasilnya balance gitu. Kalau balance udah benar. Oke, jadi kita tarik kesimpulan pembelajaran kita untuk menyusun daripada laporan neraca perusahaan manufaktur itu ya sama dengan perusahaan dagang ya, perusahaan jasa juga sama untuk apa namanya alurnya. Hanya saja yang membedakan nanti di dalam laba ruginya ya itu biasanya ada akun persediaan bahan baku begitu ya, persediaan barang jadi ya gitu ya. Jadi kita harus hitung dulu berapa sih sebenarnya apa penjualan bersihnya, labanya dari sana. Ya kalau perusahaan jasa kan biasanya sudah untuk menghitung laba ruginya itu hanya dari akun apa? Dari akun pendapatan saja ya. Pendapatan dan beban. Beban begitu, beban operasional maupun non operasional. Oke. Nah, yang lain bisa diterima ya kesimpulan pembelajaran kita di hari ini, pertemuan pertama ini, bahwasannya tadi yang disampaikan oleh Widi
untuk menyusun laporan neraca, kita harus tahu alurnya. Yang pertama adalah kita hitung dulu laba rugi perusahaan. Kemudian setelah itu kita hitung modal ya di dalam laporan perubahan modal atau owner's equity-nya. Nanti modal akhirnya kita masukkan ke dalam draft laporan neracanya. Begitu ya? Iya, Pak. Oke, bisa dipahami semuanya? Siap, bisa, Pak. Oke, kalau bisa. Masih semangat? Masih. Siap ya. Jadi, Semangat, Pak. oke, siap. Nanti bisa dilihat, bisa dicek kembali login ke Classroom kalian masing-masing ya. Untuk penugasan di pertemuan kedua itu nanti kita susun daripada laporan keuangan neraca yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Nanti itu bisa dilihat di LKPD-nya ya. Di LKPD di sana ada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu Lapis Bogor Sangkuriang gitu ya. Nanti kalian analisa di sana untuk hartanya, kemudian modalnya, kemudian utangnya berapa. Nanti kita kalian semuanya bisa, anakku sekalian bisa menyusun berdasarkan langkah-langkah penyusunan laporan neraca yang tadi sudah Widi Astuti sampaikan begitu ya. Untuk perusahaan manufaktur nanti akun-akunnya yang Widi tadi sampaikan, akun real itu dimasukkan ke semua ke draftnya, begitu ya. Nanti bisa dilihat di LKPD-nya, LKPD-nya bisa diunduh di Classroom-nya ya. Nanti setelah kalian selesai pembelajaran, silahkan masuk lagi ke Google Classroom ini, ya. Kemudian bisa dilihat media ajarnya, kemudian bahan pembelajarannya dan LKPD-nya di sana sudah ada. Oke, untuk pembelajaran pertemuan satu ini, Bapak rasa cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan kembali tidak? Tidak, Pak. Tidak ada kompeten begitu ya? Salam, iya. Salam kompeten ya. Baik, Ya, mari kita Pak. take. Salam kompeten Bapak begitu ya? SS, Pak. Iya, saya yang SS. Gini, Pak. Bapak yang SS. Oke, siap. Salam kompeten. Oke, terima kasih. Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan pertama ini ya. Tetap jaga kesehatannya. Silahkan dipimpin Iya, Pak. berdoa ya agar kita masih diberikan kesehatan untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya untuk pertemuan besok kalian tugasnya adalah nanti presentasi gitu ya per kelompoknya, dibuat semenarik mungkin untuk slide PowerPoint-nya. Nanti kita presentasikan di pertemuan yang akan datang. Oke, dipimpin berdoa dulu. Faradia, silahkan dipimpin berdoa. Bentar, Pak. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Saya kembalikan ke Bapak Iman. Siap, terima kasih dia. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita semoga bermanfaat. Walaupun kita bertatap maya, kita masih tetap semangat begitu ya. Bapak akhiri pertemuan pertama ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tetap Bapak semangat. untuk materinya. Iya, kembali kasih. Mangga.